sih, Bu? Saya kan lagi dengerin musik. Ya itu kamu tuh boros. Ini kipas nyala, TV nyala, radio nyala. Lagian kenapa sih, Bu? Orang kita juga yang bayar. Kamu itu ya Satya. Kok saja terusnya disalahin? Satya kan... Dengerin Ibu. Coba kamu pikir, setiap energi yang kita gunakan ini memiliki dampaknya masing-masing. Hal kecil yang kamu lakukan ini bisa berdampak loh, buat menyelamatkan energi dan menjaga bumi kita. Ibu tuh cuman pengen kamu tuh bisa bermanfaat, Satya. Data BMKG menunjukkan suhu tahun ini mengalami kenaikan kurang lebih 1 derajat lebih hangat dari suhu rata-rata masa pra-industri. Berarti suhu tahun ini menjadi suhu terpanas sepanjang sejarah. Jika dilihat dari data yang ada, kenaikan suhu secara major disebabkan oleh naiknya emisi. Lantas, mengapa semua ini terjadi? Coba kamu pikir, setiap energi yang kita gunakan ini memiliki dampaknya masing-masing. Ibu tuh cuman pengen kamu tuh bisa bermanfaat, Satya. Naiknya kebutuhan supply didasari dengan naiknya kebutuhan demand. Daripada menstabilkan jumlah demand yang kian melonjak dan tak terkendali. Gimana kalau kebutuhan supply yang ditambah? Tepat sekali. Kita bisa menambah suplai energi, tapi kita harus memikirkan dampak emisi yang dihasilkan. Transisi energi, peralihan ke energi terbarukan. Ada banyak sumber energi terbarukan. Sumber energi apa yang paling efisien? Limbah radioaktif, pengaruh lingkungan sekitar, kondisi Cuaca. Indonesia merupakan negara iklim tropis dengan musim panas yang mendominasi. Total potensi energi bisa mencapai 3.600 gigawatt hour. Dan 91%-nya itu dari PLTS. Maka PLTS jawabannya. Tapi bagaimana dengan lahannya? Kita perlu lahan yang luas untuk menanam solar cell dan mendapatkan energi yang besar. Kita tidak menanamnya, tapi kita mengapungkannya. Untuk membuatnya terapung, pemasangan komponen solar cell terhadap modul, kemudian panel terhadap array harus dibuat seringan mungkin. Kita apungkan saja panelnya untuk solar control, inverter, dan battery bank. Kita letakkan di daratan. Alat dengan ukuran 3 x 1,5 meter menghasilkan 300 watt. Itu berarti kita memerlukan 640.000 unit. Sepertinya bypass dioda akan berada di dalam junction box. Melihat susahnya maintaining alat yang berada di tengah perairan. Maksudmu shading? Objek apa yang akan mengganggu panel di tengah perairan? Bagaimana jika kotoran burung? Dioda akan memutus arus yang terhalang dan mengalihkannya. Coba Kang, jika dalam 1 tahun menghasilkan 70 gigawatt hour, maka 214 kiloton CO2 berhasil diminimalisir. Dan 200 hektar lahan akan dibebaskan tanpa melibatkan populasi. Dengan begitu, alat ini mampu menghidupi setidaknya 50.000 rumah yang setara dengan reboisasi 252.000 pohon. Maka target penurunan 170 kiloton CO2 per 2024 akan terrealisasikan. Formulanya bagus untuk Goals Indonesia Emas 2045. 93,5% less emission. Ya, dan kita siap menyambut Net Zero Emission 2060. Wih, makasih banyak ya. Keren banget. Selamat ya. Siap. Esensi pencapaian. Begitulah kami mendeskripsikan proyek ini. Penurunan emisi, stabilitas antara supply demand, dan pemerataan pasokan 3T merupakan misi utama kami. Dengan begitu, segala permasalahan terkait energi bersih yang ada di negeri ini dapat teratasi. Kita siap menyambut Indonesia Emas 2045 dan Net Zero Emission 2060.